Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku semuanya yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, nashkuruka wa nahmadu ilaika ya Allah. Kami bersyukur terus kepadamu ya Allah, berusaha dan memujimu ya Allah, berusaha ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk menasyakirin. La in syakartum la azidannakum, meskipun orang-orang yang bersyukur itu adalah sangat sedikit sekali. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit kali orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami semuanya orang-orang yang bisa dan mensyukuri apa saja yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dan la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Begitu kita bisa mensyukuri apa yang Engkau karuniakan, maka kita akan ringan pertanyaan yang ada nanti di hari kiamat, karena semua yang diberikan oleh Allah akan ditanyakan kembali. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Iya. Maka kalau nggak banyak nikmat itu malah enak sebetulnya, karena nggak ditanya sama Allah. Ya, jadi pilihan juga ya. Tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Dan syukur ini menjadi prasyarat Allah tidak menyiksa ciptaannya. Maka tadi la in syakartum la azidannakum. Dan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur. Nah, ini juga jadi bagaimana kita bisa mensyukuri. Berarti syukur itu sama sekali tidak ngeluh, tidak ngersuloh, ya, tidak ngeluh, tidak ngersuloh, tidak sering ya ta'awah begitu, tidak ya. Karena itu menunjukkan bahwa memang mentok sudah, jadi sudah mentok, makanya dia mengeluh ya. Kalau orang nggak, coba orang yang tersenyum itu pasti nggak mengeluh. Orang yang ceria juga nggak mengeluh karena senang dia. Makanya kalau orang yang mengeluh itu pasti mukanya lagi jelek ya, karena begitu melas namanya gitu ya. Maka syukur itu senyum, syukur itu ceria, syukur itu kelihatan menjanjikan. Meskipun mungkin yang tahu di dalam hati adalah Dia, dan Allah Maha tahu atas segala-galanya. Nah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hambamu yang bersyukur ya, dan memujimu sepanjang waktu, sepanjang saat, dan bisa bersabar dengan sesuatu dan situasi yang ada ya. Dan sabar itu juga tidak mengeluh, karena kalau mengeluh namanya nggak sabar ya. Jadi begitu, sabar itu adalah kuat, al-jal, ya, al-quwwah. Dan sabar itu memahami situasi, dan kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan dan tahu apa yang diambil, meskipun merasakan jadi pedih dan sakitnya situasi yang melingkupinya, tapi karena tahu itu mungkin perjuangan, karena tahu itu pahalanya besar di sisi Allah, maka kemudian dia tidak mengeluh. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabirah ya, wa innaha lakabirah. Jadi orang yang isti'anah bis-sabri was-shalah ini berat. Illa 'alal khusyin, kecuali orang-orang tertentu aja. Gitu. Kita mau jadi orang tertentu, menjadi orang khusyuk, berarti kuat, jadi bersabar, isti'anah pada Allah bis-sabri was-shalah. Iya. Dan hidup ya sebuah keniscayaan. Al-hayatu hiyal haqa'iq. Hidup adalah sebuah kenyataan, realita yang tidak bisa dipungkiri. Amamal hayati sunan. Di hadapan kehidupan ini ada kejadian-kejadian, dan kejadian yang akan datang. Lihat aja kejadian masa lalu
Karena masalah itu sejarah. Dulu ada pagebluk, maka ada pagebluk. Dulu ada orang makan gaplek, ya kan, maka mungkin sebagian orang masih ada yang makan gaplek. Tahu enggak gaplek? Gaplek itu singkong di jemur. Nah, nanti kemudian dibuat kediwul, dibuat apa begitu. Nah, dulu ada apa? Ya itu karena jadi sejarah itu adalah sesuatu yang terulang. Nah, gitu. Jadi untuk membaca hari esok pun bisa dibaca. Jadi dari sekarang 70% bisa. Ya kan, dengan syariat 99% bisa dibaca. Tapi ada 1% yang dilarang oleh Allah untuk cerita gaib. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memastikan dan Maha menentukan. Supaya apa? Supaya tidak membatasi sesuatu. Ya, tapi untuk membaca hari esok ya kan dengan sejarah masa lalu dan dengan syariat itu bisa dibaca 99%. Subhanallahil azim. Nah, kemudian dengan adab maka tidak jadi menjelaskan, karena yang tahu hari esok secara pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikasih ruang. Jadi tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut Quran begini, menurut hadis begini, menurut tanda-tanda zaman begini, asyratus sa'ah begini, semua udah ada, semua yang terjadi ini sudah dijabarkan. Ya. Itulah kemudian orang antara ikhtiar, kemudian bersyukur, dan juga bersabar. Kenapa ikhtiar? Masa hidup nganggur, ya kan? Ya harus berusaha lah. Nah, karena pahala itu letaknya di ikhtiar itu. Saya sedih karena apa? Karena ada kebaikan terinjak-injak, maka itu ikhtiar kamu. Sedih doang dapat pahala? Dapat. Nah, cuman beda, cuman sedih plus berkorban. Nah, itu beda, ya kan? Gitu. Maka harus ikhtiar. Kemudian juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada rahasia di balik semua yang terjadi. Misalnya orang mati. Karena orang mati, maka dana turun. Nah kan begitu kan? Halo? Karena orang mati, pinjaman turun. Nah gitu kira-kira. Coba kalau nggak mati. Nah, bener nggak sih? Karena orang mati, penggali kubur ada kerjaan. Nah, jadi maka tetap harus jadi bersyukur. Makanya misalnya kalau COVID gampang urusannya, dana turun gitu kan. Ya. Jadi orang itu harus berikhtiar, tapi juga harus bersyukur dan harus bersabar. Harus bersabar. Karena amamal hayati sunan, di hadapan kehidupan ini ada jadi sunnatullah. Hukum Allah itu berlaku untuk semuanya. Yang baik juga berlaku, yang tidak baik juga berlaku. Karena ada kaidah baku, yang hidup kudu mati, yang sudah bahagia kudu sedih. Inna ma'al usri yusra. Makanya sedih-sedihlah sekarang supaya bahagianya nanti. Nah gitu. Itu secara teori sudah selesai. Yang sakit insya Allah sembuh. Nah, karena bisa merasakan sakit. Aduh ya Allah sakit. Mudah-mudahan berikan kesembuhan oleh Allah SWT. Amamal hayati haqa'iqu wa sunan. Di hadapan kehidupan kita ini itu ada sunnatullah azza wa jalla. Nah tentu bagi hati yang terpola, terdidik dengan baik, ini kelihatan sih sebetulnya. Kelihatan karena apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, kita udah sepakat bahwa dunia ini tempatnya cobaan. Baik ya cobaan, buruk ya cobaan. Surat Al-Anbiya ayat 20, ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Punya anak, punya rizki, punya rumah, zahirnya senyum, padahal dia terlibat juga karena itu sebetulnya. Tuh.
Jadi di dalam yang dohirnya kesenangan, disitulah ada cobaan. Ya, makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Clear kan sudah ya? Ini nggak bisa dibantah. Satu kata pun nggak bisa dibantah. Clear. Jadi amamal hayati haqa'iq wa sunan. Nah, oleh karena itu di poin-poin yang 3 tadi kita harus berikhtiar, kita harus bersyukur dan memuji Allah, dan kita harus bersabar. Ya. Dan harus mengikuti rambu-rambu. Rambu-rambu itu sunnatullah. Nah, ikhtiar kita itu apa? Ikhtiar kita itu taat dan tunduk pada Allah. Berbuat baik, memperbanyak jumlah baik. Karena baik itu sekecil apapun tetap baik. Tapi baik yang sekecil, yang kecil tidak berguna. Hanya berguna di sisi Allah untuk kita. Tapi di publik nggak berguna, meskipun baik. Nah, maka harus memperbanyak kebaikan. Makanya ada kaidah. Jadi ketika ada kemungkaran itu banyak dan terstruktur, maka pasti akan melibas kebaikan. Ya, nah gitu. Nah, tugas ikhtiar kita itu adalah baik dan memperbanyak jumlah kebaikan. Orang yang pengen, catat ini, mulai saat ini catat nih. Orang yang pengen banyak memperbanyak jumlah kebaikan, pasti dia tidak punya musuh. Tidak ingin bermusuhan. Tidak punya penyakit iri, tidak punya penyakit dengki, karena iri dan dengki itu sifatnya orang bodoh awalnya. Sifatnya iblis. Nah, gitu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sejajar dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri. Jadi catat yang tadi. Jadi orang yang ingin memperbanyak jumlah kebaikan, maka dia tidak mau ribet, tidak mau banyak penyakit, tidak mau punya penyakit hati, karena dia selalu ingin jadi memperbanyak kebaikan, bisa berbuat baik, bisa memberikan kebaikan, dan supaya kebaikan itu banyak harus ada yang lain. Nyambung? Ya. Nah, kalau dia punya penyakit iri, buang muka dan seterusnya, bagaimana mau bisa membuka banyak kebaikan? Dan itulah pentingnya baik bersahabat, baik dengan tetangga, baik dengan semuanya, itu di situ itu. Ya, kita ikhtiarnya adalah berada di kebaikan dan selalu memperbanyak jumlah kebaikan. Ya, jumlah ini mendominasi, penting. Silahkan teriak-teriak, tapi jumlah kamu sedikit, dipoto aja enggak. Nah, begitu, kecuali selfie sendiri. Ya, makanya jadi luar biasa yang begini. Ya udah saudaraku, itu saya kira beberapa hal di hari ini, ya kan. Mudah-mudahan Anda semuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam penyakit, rasa sakit, yang fisioterapi berikan kesembuhan ya Allah. Yang lambungnya naik diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukuri, ya kan. Ada orang itu baiknya kalau ada penyakit, karena dia selalu ingat Allah. Tapi ada orang baiknya itu sehat, meskipun secara bahasa ya kebaikan yang sehat, enggak juga, belum tentu juga. Itulah ilmu tazkiyatun nafs itu seperti itu. Nah, sedikit dalam kitab Syarah Hikamnya Syekh Athaillah As-Sakandari, ketika ada Syekh Al-Mursi, ya kan, Abbas Al-Mursi, terus dia bersama dan didatangin oleh jadi muridnya. Ya, kemudian menceritakan ketika ada orang yang diuji oleh Allah, sakitnya luar biasa.
Jibril alaihi salatu wassalam datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bahasa. Ini bahasa ya begitu ceritanya. Lalu ya Allah, kenapa engkau menciptakan hamba lalu kamu uji sampai seperti itu? Terus Allah berfirman, coba dekatkan telingamu ke dekat lesan atau ke detak jantungnya orang itu. Nah, terus ya ini bahasa manusia kan, kita nggak bisa membahasakan ini. Oh iya, apa yang kamu dapatkan? Subhanallah, detak jantungnya saja menyebut namamu ya Allah, ya kan? Nah, menyebut namamu. Allah bertanya, kalau nggak ada sakit seperti itu, kira-kira menyebut nama Allah enggak, menyebut namaku enggak kira-kira? Belum tentu. Nyambung nggak sih? Iya. Ada orang itu baiknya sakit. Ada orang yang baiknya waras, sembuh. Jika kamu waras dan bisa menghadirkan kebaikan, Anda baiknya waras. Tapi kalau jadi Anda sakit, justru di dalam sakit Anda itu menghadirkan kebaikan, Anda sakit tidak apa-apa. Nyambung nggak yang gini nih? Iya, luar biasa. Kita selalu mohon sehat tadi, tapi sehat Anda akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, ya kan? Semua penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Ada cerita yang kedua. Seorang murid, jadi kitab Al-Hikam juga, mendatangin guru. Guru mesti berobat. Kenapa? Kan guru sakit, gitu. Gurunya menjawab, bagaimana kamu menyuruh aku pada sesuatu yang aku tidak merasakannya? Di saat inilah aku paling senang dan paling bahagia. Level memang beda ya kan? Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang gini-gini ini tentu ya paling selingan aja ya kan, karena ada standar umum, ada standar apa namanya yang lain. Nah, kelas juga sama lah kayak duit juga. Ada orang yang krisis banget, ada orang yang belum krisis ya kan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, sembuhan dari segala macam penyakitnya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salimna antas salam wa minkas salam. Diselamatkan dari kejahatan. Doanya pemuda Ukhdud itu. Jadi satu orang direkayasa oleh penguasa, direkayasa oleh penguasa dengan segala macam rekayasa. Gurunya disembelih di depan mukanya. Ini hadis sahih ini. Lalu dia dibawa ke tengah laut dan ditawarin harus berpihak kepada penguasa. Tapi dia tidak mau, disuruh menyembah selain Allah maksudnya. Lalu nanti dibawa pula ke gunung, disuruh berpihak kepada penguasa untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemuda cuman satu-satunya itu tidak mau. Ancamannya satu, mati. Kalau di tengah laut tentu langsung dilempar. Kalau di gunung langsung digelundungkan. Ini tekstual, begini bunyi hadisnya, artinya begitu. Lalu doanya cuma kecil. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Itu doanya pemuda itu. Ya Allah, bereskanlah mereka dari aku, terserah Engkau. Bereskanlah mereka ya Allah dari aku, terserah Engkau. Bereskanlah mereka ya Allah dari aku, terserah Engkau. Subhanallahil azim. Dengan doa itu
maka dia dibuang di tengah laut. Ternyata apa? Sesuai dengan hadis, akhirnya Allah menghadirkan badai yang begitu cepat, terombang-ambing kapalnya, dan akhirnya terjungkal kerem dan berkeping-keping. Sederhana sekali hidup ini sebetulnya. Orang itu hanya diselamatkan memakai keping, tidak usah rumah besar. Tapi satu keping dari perahu tadi ternyata terlempar di depan orang yang menjelang mati, anak muda tadi. Terus dia cuma ngaplok begitu, ngamplok. Apa namanya ngamplok itu? Enggak, dia temumpang gitu loh. Apa? Jadi itu lalu ternyata Allah menghadirkan ombak yang begitu gede dan terlemparkan sampai pantai. Ya kan, lemes, pingsan, sebentar siuman dia pulang ke raja. Kaget rajanya. "Loh, kamu pulang?" "Iya." "Terus yang lain mana?" "Sudah diberesin sama Allah Subhanahu wa taala." Tapi memang ini harus yakin dan harus iman. Ya kan? Dan dialog dengan baik. Lalu dibawalah ke gunung. Perintahnya sama satu. Jadi tawarin untuk bergabung, dan kalau tidak maka lemparkan. Dia tawarin untuk bergabung, ditawarin untuk bergabung, ditawarin untuk bergabung, lalu tidak mau dan akhirnya digelundungkan dari atas. Dan dia di saat gelundung tadi langsung berdoa yang sama, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Bereskan mereka ya Allah, terserah Engkau. Bereskan mereka ya Allah, terserah Engkau. Bereskan mereka ya Allah, terserah Engkau. Akhirnya apa? Bergetar itu tanah. Akhirnya terbelah dan semuanya masuk ke perut bumi. Tinggal dia pulang keliduk gitu. Kaget juga itu si raja. "Pulang kamu?" "Ya." Akhirnya raja termenung begini. Atau gini, pelongo begitu. Lalu datanglah anak muda yang baik tadi. "Raja, memang kamu betul sedih menghadapin aku," gitu kira-kira. "Iya." "Memang kamu pengen membunuh aku?" "Iya," gitu. Ditunjukkan itu, baca nanti di hadis Riyadhus Shalihin dan baca di firman Allah, "Qutila ashabul ukhdud." Itu luar biasa. Konteksnya adalah doa, ya kan? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, mudah-mudahan pada diselamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Selamatkanlah bangsa kami yang kita cintai ini, ya Allah, dan mudah-mudahan menjadi bangsa yang selamat dan bangsa yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Selamatkan semuanya dari COVID-19, dari COVID-19. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Para ulama kami, para tokoh kami, para pemimpin kami semuanya, ya kan, semuanya orang-orang penting di bangsa kami, ya Allah, selamatkan dan bimbinglah kepada jalan yang baik, jalan yang tidak penuh dosa dan berlumuran darah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikan kemudahan segala urusan, berikan kesuksesan, keberhasilan berahmatika rahman al-barakat, dan turunkan keberkahan ini ya Allah. Doa ini semuanya juga untuk orang-orang baik, muhsinin muhsinat, waqifin waqifat, warga besar Hayatuna dan pondok pesantren Haya semuanya, dan untuk para orang-orang yang berjasa, para orang tua kami, aba'ana wa ummahatina, ya Allah, dan para guru kami, habaib, para kiai, para ulama, para ajengan, para tuan guru, ya Allah, para buya semuanya, dengan jalur-jalur kemuliaan, kebaikan, sanadnya semuanya sampai imam-imam besar,
imam ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, para wali Allah Subhanahu wa taala, para kasih Allah Subhanahu wa taala, sultanul auliya, sultanul ulama, para tabi'in, para tabi'in, para sahabat Nabi, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul khalqi ajma'in. Ya Allah, biniyatil qabul, biniyatil qabul, biniyatil qabul. Ya Allah, ukhshurna ma'an nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Itu juz 13 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dalam kesenangan, kebahagiaan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kum aina ma kuntum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.